Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur saya panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat limpahan nikmat dan karunia-Nya lah saya masih diberikan kesempatan untuk bisa melakukan presentasi dalam rangka memperkenalkan produk kewirausahaan yang saya rencanakan, yaitu berupa aplikasi pemesanan isi ulang air galon dengan nama Mizwate. Salawat serta salam tidak lupa juga saya haturkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, sebelum memulai presentasi saya pada hari ini, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Iksan Mauriansah dengan NIM 22076041 dari Prodi Pendidikan Teknik Informatika, Departemen Teknik Elektronika, Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang. Baik, untuk tidak memperpanjang mukadimah saya langsung saja memulai presentasi saya. Di sini saya membagi presentasi saya menjadi 4 topik. Topik yang pertama, saya akan membahas mengenai pentingnya konsumsi air putih bagi manusia. Topik yang kedua, yaitu pengenalan dari aplikasi Mizwate. Topik yang ketiga, yaitu analisis SWOT dari aplikasi tersebut. Dan yang keempat adalah analisis keuangan dari aplikasi tersebut. Baik, langsung saja kita mengenal lebih lanjut dengan aplikasi Mizwate. Topik yang pertama yaitu pentingnya mengkonsumsi air putih. Mengapa air putih penting bagi manusia? Hal ini karena kandungan air dalam tubuh manusia itu sekitar 60-70% dari keseluruhan berat tubuh manusia. Hal ini menandakan pentingnya air putih bagi manusia. Kekurangan air dapat menimbulkan dehidrasi pada tubuh dan mengganggu kinerja tubuh secara umum. Oleh karena itu, manusia dianjurkan untuk meminum minimal 2 liter atau 8 gelas air per hari. Selanjutnya masih di topik yang sama, yaitu mengenai manfaat air bagi tubuh. Manfaat yang pertama yaitu dapat menghilangkan dehidrasi pada tubuh. Manfaat yang kedua yaitu dapat menghilangkan dan membersihkan racun yang terdapat dalam tubuh. Manfaat yang ketiga yaitu dapat menjadi obat bagi penyakit kencing darah. Yang keempat yaitu dapat meningkatkan fungsi dan kinerja otak. Manfaat yang kelima yaitu membantu dalam proses transportasi nutrisi dalam tubuh manusia. Dan manfaat yang keenam yaitu membantu dalam proses peredaran darah. Baik, selanjutnya yaitu hal yang tidak kalah penting adalah bagaimana kita memilih air isi ulang yang baik. Ada 2 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama mengenai izin BPOM atau SNI dari produk tersebut. Merek tersebut harus memiliki izin edar BPOM dan memenuhi syarat SNI. Air yang tidak memenuhi itu dikhawatirkan masih mengandung patogen yang bisa menimbulkan penyakit. Hal kedua yang harus diperhatikan adalah distribusi air kemasan dari produk yang kita pilih. Hal ini juga harus diperhatikan, seperti telah berapa lama disimpan pada gudang dan bagaimana perlakuan air tersebut dalam proses penyimpanannya. Baik, kita masuk pada topik yang kedua, yaitu pengenalan aplikasi Mizwate, produk kewirausahaan yang saya rencanakan. Mizwate Apps adalah aplikasi di sektor jasa pemesanan untuk melakukan pengisian galon. Kata Mizwate berasal dari 2 kata, yaitu pertama Mizu yang berarti air dalam bahasa Jepang, dan Wate diambil dari bahasa Inggris air, yaitu water. Selanjutnya masih dalam proses pengenalan aplikasi Mizwate, yaitu mengenai alur perancangan aplikasi Mizwate. Alur pertama yaitu membuat bisnis requirement. Alur yang kedua yaitu mendevelopment UI UX-nya atau user interface, user experience. Yang ketiga yaitu proses technical design. Tahap yang keempat yaitu melakukan architecture review. Tahap yang kelima yaitu membuat API specification. Tahap yang keenam yaitu proses
development aplikasi. Tahap yang ketujuh yaitu melakukan node float deployment, dan tahap yang ke-8 yaitu testing. Kita bahas satu persatu. Pertama, merancang Business Requirement Document atau BRD. BRD biasanya berbentuk dokumen, seperti Microsoft Word atau dokumen manajemen sistem. BRD berisi data, dokumen, dan alur dari pembuatan aplikasi. Di dalam BRD akan terdapat list seperti aplikasi apa yang ingin dibuat, apa saja fitur-fiturnya, timeline pembuatannya, alur kerja apps, dan data lain yang diperlukan. Alur selanjutnya yaitu proses development UI UX, user interface, dan user experience. Hasil dari tahap ini berupa UI atau tampilan dari aplikasi. UI atau user interface yang dibuat ini berdasarkan data yang telah dibuat pada proses sebelumnya, yaitu perancangan BRD. Contoh hasil dari tahap ini adalah penggambaran. Jika suatu tombol ditekan pada aplikasi, maka ia akan masuk ke bagian tertentu. Hasil dari tahap ini dapat ditampilkan dalam bentuk gambar atau prototipe dengan menggunakan Adobe. Alur selanjutnya yaitu proses technical design. Technical design membahas tentang kompleksitas desain aplikasi secara teknis dan detail. Technical design meliputi proses flow program, menentukan komponen-komponen terkait seperti aplikasi pendukung, interaksi yang terjadi antara aplikasi tersebut, seperti apa, basis data atau database yang digunakan, arsitektur serta kebutuhan aplikasi lainnya yang dibuat dalam bentuk dokumen. Selanjutnya yaitu alur arsitektur review, merupakan alur yang mereview hasil dari technical design secara arsitektur yang dilakukan oleh software arsitek. Tahap selanjutnya yaitu membuat API specification. Kesepakatan API dengan format seperti apa yang ingin dibuat berdasarkan UI UX. Dengan pembuatan API specification, proses pembuatan aplikasi back-end, front-end, dan QA dapat dilakukan secara paralel atau serentak, sehingga proses pembuatan aplikasi dapat lebih cepat dilakukan. Tahap yang selanjutnya yaitu tahap development, yaitu merancang aplikasi. Dilakukan secara paralel dari tim back-end yang akan membuat API, kemudian tim front-end yang akan membuat front-end berdasarkan API specification yang telah ada, dan tim QA yang akan membuat quality automation berdasarkan API yang telah disepakati. Tahap selanjutnya yaitu non-front deployment, yaitu tahap mendeploy back-end dan front-end ke QA, membuat CI/CD dan merilis versi dari aplikasi tersebut. Tahap selanjutnya yaitu testing, menjalankan aplikasi secara end-to-end test. Testing yang dilakukan adalah quality automation, performance, dan security. Baik, masih pada topik pengenalan aplikasi Mizwate. Selanjutnya kita akan mengenal fitur-fitur pada aplikasi Mizwate. Fitur yang pertama itu disebut dengan nama one click, yaitu fitur yang bisa melakukan pemesanan dengan cukup satu kali klik. Fitur yang kedua yaitu metode pembayaran yang memungkinkan melakukan pembayaran menggunakan API ataupun cash on delivery atau yang sering dikenal dengan COD. Fitur selanjutnya yaitu bonus voucher, yaitu pada aplikasi tersebut didapatkan sebuah voucher yang dapat ditukarkan dengan satu kali pengisian gratis. Voucher tersebut didapat setelah melakukan beberapa kali proses pengisian galon dengan menggunakan aplikasi tersebut. Fitur selanjutnya yaitu berupa informasi pemesanan yang akan ditampilkan pada aplikasi. Berupa informasi seperti apakah pesanan sudah diterima oleh di port pengisian, apakah pesanan sedang diantar, atau pesanan telah diterima oleh pemesan. Baik, ini merupakan tampilan awal dari aplikasi tersebut, di mana aplikasi tersebut akan meminta izin kepada
pengguna untuk mengakses lokasi tempat pengguna berada. Setelah pengguna mengizinkan aplikasi untuk mengakses data lokasinya, maka akan masuk pada tampilan berikut. Di bagian atas akan diberi keterangan nama aplikasi dan lokasi kota tempat pengguna berada. Untuk melakukan pemesanan, maka si pemesan harus memilih lokasi pemesan pada opsi lokasi pemesan. Kemudian memilih apakah mau melakukan dengan paket biasa atau ekspres. Keuntungan dengan menggunakan paket ekspres adalah si pemesan pesanannya akan lebih diprioritaskan, sehingga proses pengantaran akan lebih cepat dilakukan. Kemudian memilih metode bayar, apakah menggunakan EPI atau cash on delivery. Kemudian memilih opsi apakah ingin melakukan pemesanan pada saat ini juga atau pada saat tertentu. Kemudian setelah semua opsi di atas diisi, si pemesan tinggal mengklik tombol memesan. Berikut merupakan tampilan pada ikon pemesanan setelah melakukan pemesanan, di mana pada opsi pemesanan akan ditampilkan pesanan sedang diproses. Jika pesanan telah diterima oleh dapur pengisian galon, maka akan ditampilkan seperti berikut. Pesanan Anda diterima oleh nama dapur penerimanya. Untuk opsi riwayat, itu merupakan riwayat atau daftar list pemesanan yang telah dilakukan oleh si pemesan atau si pengguna aplikasi. Untuk menu itu berupa pengaturan, juga terdapat voucher di sana, dan berbagai jenis opsi lainnya. Selanjutnya kita masuk topik yang ketiga, yaitu mengenai analisis SWOT, Strength, Weakness, Opportunities, dan Threat. Strength atau kekuatan terdapat pada pelayanan pelanggan. Layanan pada aplikasi ini sangat memperhatikan kepuasan pelanggan, di mana jika pelanggan melakukan pemesanan, maka akan dipilih depot pengisian galon terdekat. Selanjutnya adalah weakness atau kelemahan dari aplikasi tersebut. Terdapat pada visibilitas aplikasi. Visibilitas aplikasi kami rendah karena memerlukan anggaran yang besar dalam membangun aplikasi. Sedangkan aplikasi kami tergolong aplikasi rintisan atau yang sering disebut dengan startup. Selanjutnya yaitu peluang atau opportunities. Terdapat pada kampanye pemasaran. Mengenalkan aplikasi kepada masyarakat dan hal ini diuntungkan dengan kebutuhan masyarakat akan air minum, dan aplikasi kami menawarkan kemudahan dalam pemesanan sehingga meningkatkan peluang. Kemudian threat atau ancaman. Ini datang dari persaingan baru. Sebagai aplikasi yang baru dirintis, tentunya jika aplikasi berhasil akan berkemungkinan mendapat saingan dari perusahaan lain, terutama perusahaan besar yang ingin membuka usaha di sektor ini. Kita masuk pada topik yang terakhir, yaitu mengenai analisis keuangan. Pertama, biaya yang harus dikeluarkan adalah biaya hardware. Itu terdiri dari pertama, laptop sebanyak 1 buah, kepemilikan ada sehingga tidak memerlukan pengeluaran. Selanjutnya ada mouse optical Logitech, itu memerlukan jumlah sebanyak 1 buah juga dengan kepemilikan ada sehingga tidak memerlukan biaya. Yang selanjutnya adalah external hard disk dengan besar memori 1 TB dengan jumlah 1 buah. Itu kepemilikan tidak ada sehingga memerlukan pengeluaran biaya sebesar 1,2 juta. Hal yang dibutuhkan selanjutnya adalah kabel USB dengan jumlah sebanyak 1 buah. Kepemilikan tidak ada sehingga memerlukan biaya sebanyak Rp300.000. Selanjutnya kabel LAN itu diperlukan sebanyak 1 buah. Kepemilikan tidak ada sehingga memerlukan biaya Rp300.000. Selanjutnya adalah smartphone dengan jumlah 1 buah sehingga kepemilikan ada sehingga tidak perlu mengeluarkan biaya. Sehingga untuk biaya hardware itu diperlukan biaya sebesar Rp1.800.000. Biaya selanjutnya biaya software. Itu terdiri dari 2 hal yang harus dikeluarkan. Pertama, Microsoft Windows 10. Itu kepemilikan ada sehingga tidak memerlukan biaya. Selanjutnya diperlukan instalasi NetBeans, JDK, dan Eclipse dengan masing-masing 1 buah.
dengan biaya yang perlu dikeluarkan sebesar 2.500.000. Sehingga untuk biaya software itu sebesar 2.500.000 rupiah. Biaya selanjutnya yaitu biaya pembuatan. Pertama, biaya yang harus dikeluarkan adalah dalam proses tahap perencanaan dan analisis sebesar 500 rupiah, 500.000 rupiah. Biaya selanjutnya yaitu tahap desain dan development sebesar 1 juta. Kemudian biaya dalam testing dan implementasi sebesar 500 rupiah. Dan yang terakhir biaya maintenance sebesar 500 rupiah. Sehingga jumlah yang diperlukan dalam biaya pembuatan itu sebesar 2.500.000 rupiah. Jadi total dari perancangan aplikasi dari mulai biaya hardware, software hingga biaya pembuatan itu sebesar 6.800.000 rupiah. Biaya tersebut belum termasuk biaya dari tenaga kerja yang bekerja pada aplikasi tersebut. Untuk biaya tenaga kerja bisa dilihat, itu pertama ada biaya sistem analisnya yang biasa digaji 7 juta, kemudian ada database desainernya yang bisa digaji 5 juta, kemudian ada biaya developer sebesar 5 juta, dan terakhir adalah biaya support system sebesar 1.500.000. Sehingga total biaya yang diperlukan untuk biaya tenaga kerja itu sebesar 18.500.000. Baik, mungkin sekian presentasi yang saya lakukan dalam memperkenalkan produk kewirausahaan saya. Terlebih terkurang saya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.